ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim siri yang ke-290 yang akan membahas ayat 30 hingga 35 dari surat Al-Anfal. Seperti biasa, sebelum kita terjemah dan tafsirkan, marilah kita baca dulu bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ Wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na Lau nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. ولكن أكثرهم لا يعلمون.
wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Demikianlah ayat 30 hingga 35 dari surat Al-Anfal. Berikut adalah penjelasan ayat. Di dalam ayat-ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin mengkhianati Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh mereka agar bertakwa, supaya dengan demikian mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan khianat tersebut. Apa lawan khianat? Amanah. Oleh sebab itu, apabila suruhan-suruhan Allah kita tidak buat, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, bila larangan-larangan Allah kita buat, langgar, suruhan Allah kita tidak buat, termasuk tak kita telah mengkhianati Allah dan Rasul? Itu maksudnya. Dalam ayat-ayat berikut pula Allah menyebut pelbagai nikmat yang diberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka telah diselamatkan dari tipu daya dan siksaan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kaum muslimin agar terus dan tetap mempertahankan agama tauhid dari tipu daya kaum musyrikin. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu dan membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat ini tentang tipu daya dan siksaan yang dirancangkan oleh kafir musyrikin ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, yaitu dengan menawan Nabi sehingga baginda tidak dapat menyebarkan agama Islam, dan membunuhnya dengan cara yang menyukarkan kabilah baginda menuntut bela, sehingga tidak membahayakan ke atas sesiapa yang membunuhnya ataupun mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengasingkannya di tempat yang terpencil. Tujuannya apa? Tujuannya apa tadi? Untuk menghalang sampainya ajaran tauhid kepada manusia. Imam Ibn Jarir At-Tabari meriwayatkan bahawa Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu berkata, ketika orang-orang kafir Quraisy merancang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkatalah pamannya Abu Talib kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beza tak Abu Talib dengan Abu Lahab? Abu Talib ni terkenal baiknya, take care terhadap Nabi. Apa kata pakciknya? Tolong ikuti. Hal tadri ma'tamaru bik? Qala yuriduna ayyasjununi au yaqtuluni au yukhrijuni. Faqala
Man akhbaraka bihadza? Qala rabbi. Qala ni'mar rabbu rabbuk istausi bihi khaira. Qala ana atausi bih bal huwa yastausi bi. Fanuzilat hadhihi al-ayah wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ila akhir al-ayat. Hadirin dan hadirat, maknanya Abu Talib bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu, wahai Muhammad, apakah yang mereka rundingkan tentang kamu? Siapa mereka? Kafir Quraisy. Tahu tak kamu, wahai Muhammad, apa yang mereka rundingkan tentang engkau? Baginda menjawab, mereka ingin memenjaraku, atau membunuh aku, atau mengusir aku. Abu Talib bertanya lagi, siapa yang menceritakan perkara itu kepadamu? Baginda menjawab, Tuhanku. Abu Talib berkata, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu. Oleh itu mintalah kepadanya agar dia menjagamu baik-baik. Ini saranan siapa? Abu Talib pada anak saudaranya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, apakah aku akan memerintahkan dia agar menjagaku? Bahkan dialah yang akan menjagaku. Lalu diturunkanlah ayat ini. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu. Hadis riwayat Ibnu Juraij dan Atha. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Hadirin dan hadirat, Imam Al-Maraghi berkata, di dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa kafir Quraisy sepakat untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 cara. Yang pertama, memenjarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat menghalang baginda menemui orang ramai dan mengajak mereka memeluk Islam. Jadi dengan dipenjara, maknanya beliau tidak dapat menyebarkan ajaran Islam. Inilah yang dilakukan oleh banyak penguasa-penguasa akhir zaman. Bila pendakwah tak sesuai, masuk penjara supaya tak dapat disebarkan dakwahnya. Yang kedua, membunuh Nabi secara bersama-sama agar keluarga baginda tidak mampu menuntut bela di atas kematiannya. Yang ketiga, mengusirnya keluar Mekah. Ayat ini memberi isyarat demikianlah sikap golongan kufar yang berkekalan dan abadi terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap pengikut setianya dari kalangan orang-orang beriman. Selalu dihalang dan dihalang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syekh Asy-Syaukani berkata, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada nabinya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan nikmatnya ketika baginda selamat daripada perancangan kufar untuk membunuhnya ketika berada di Mekah. Allah mengingatkan tentang nikmat Allah. Hadirin dan hadirat, terhindarnya Nabi daripada dibunuh termasuk nikmat. Lalu Allah membalas tipu daya mereka dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu dengan menyiksa mereka sedang mereka tidak menyadarinya. Macam mana siksaan Allah terhadap orang-orang kafir Quraisy? Nanti kita akan jelaskan. Yang antara lain, kepala-kepala yang membuat konspirasi dan membunuh Nabi inilah akhirnya semuanya dibunuh di dalam perang Badar. Itu antara lain di dunia. Betul tak? Belum lagi di akhirat menunggu neraka. Itu maksudnya. Perbuatan mereka itu
dibalas oleh Allah. Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ini berkaitan dengan perancangan kafir Quraisy Mekah yang bermusyawarat di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda mewakili setiap kabilah menunggu sepanjang malam dengan pedang terhunus untuk membunuh baginda apabila keluar dari rumahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan rancangan mereka dan akhirnya Nabi selamat keluar rumah untuk seterusnya berhijrah ke Madinah. Kisah ini sangat masyhur, termaktub di dalam kitab-kitab sirah. Nah, karena ini hanya tafsir, kita tak bawalah secara detail. Cuma bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini. Ceritanya panjang, cuma kalau Ustaz singkatkan begini. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula bergerak menyebarkan dakwah tauhid. Apa makna dakwah tauhid? Mengajak semua manusia agar menyembah Allah yang Maha Esa. Kan itu dakwah tauhid. Macam mana hendak menghalang? Akhirnya mereka berunding. Tempat rundingan ini namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini satu tempat di Mekah yang memang sejak dulu lagi dia dibina oleh Qusay, iaitu nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyelesaikan masalah orang-orang Quraisy. Namanya Darun Nadwah. Mereka berbincang di situ. Di dalam perbincangan itu, iblis dalam bentuk manusia, menyerupai manusia, ikut sama. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika usulan diusulkan, apa kata kalau kita usir saja Muhammad dari Mekah? Terhadap usulan itu, syekh tadi itu yang disebut dengan syekh yang datang dari Najdi, utara Arab Saudi, Najd, dia memanggilkan dirinya sebagai Syekhun Najdi, padahal dia sebenarnya siapa? Aku tak setuju. Jangan-jangan nanti Muhammad bila keluar dia menyusun kekuatan, nanti bahaya kita bila dia serang. Tak jadi. Usul yang kedua, penjarakan saja Muhammad. Jangan, Muhammad banyak keluarga, nanti keluarganya yang kuat-kuat. Betul tak? Keluarga Muhammad kan orang-orang yang ada status, termasuk Abu Talib. Nanti dia akan marah pada kita. Akhirnya Muhammad akan keluar juga. Akhirnya setelah dibantah dua pandangan ini, pandangan ketiga, ini pandangan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kita minta mana-mana suku mengirim satu orang pemuda. Pemuda hendaklah kepung pada waktu malam rumah Muhammad. Kalau dia keluar untuk salat subuh, cencang bersama, tebar-tebarkan dagingnya di padang pasir, sehingga keluarga Muhammad tidak akan tuntut bela, sebab tak tahu. Syekhun Najdi kata, ini dia pandangan yang betul. Boleh faham? Siapa yang punya idea? Abu Jahal. Dia inilah yang akan terbunuh dalam perang Badar. Abu Jahal inilah yang Nabi pernah sebut. Tolong ikuti. Fir'aunu ummati Abu Jahlin. Abu Jahal adalah Fir'aun umatku.
Boleh faham? Dia ada kaitannya. Rupanya hadirin dan hadirat, dalam riwayat disebutkan ketika adanya pengepungan ini, malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa kamu dikepung. Jangan tidur di tempat pembaringanmu, suruh Ali yang tidur. Ini arahan Jibril. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Yasin dari ayat 1 hingga ayat 9. Bukan hanya ayat custom saja. Wa ja'alna min baini aydihim. Tapi riwayat menyebut dari ayat 1, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum fahum la yubsirun. Semua mereka yang sedang berdiri menunggu tadi tertidur, dan Nabi keluar, sempat ambil pasir pula letak di kepala masing-masing. Nabi berlalu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi As-Siddiq. Betul tak? Tinggi nilai Abu Bakar ini, orang yang sanggup untuk berjuang mati bersama, asalkan bersama Rasulullah. Tinggi tak? Ini yang Syiah pernah kata, tidaklah gandengan Abu Bakar dan Umar kecuali bagaikan gandengan Firaun dan Haman. Syiah. Lalu kita katakan perbezaan Ahli Sunnah Syiah perbedaan kecil? No. Itu hanya komen orang yang tak faham sejarah, tak baca buku tentang prinsip Syiah. Bagi kita Abu Bakar tinggi tak? Apalagi ayat Quran menyebut, ayat 69 surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Okey, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sedikit cerita, terlalu panjang bila tidak ditulis. Cukup setakat itu. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala. Ini komen siapa? Kafir Quraisy. Rupanya dia ada sejarah ni, mengapa komen macam ini. Begini, orang-orang kafir Quraisy dengan nada sombong mengatakan bahawa mereka juga mampu membaca Al-Quran. Membaca semua mampulah, apalagi bahasa Arab. Betul tak? Masih ingatlah ya, kewajiban kita terhadap Quran ada berapa? 5. Imani Quran, baca, faham, amal dan sebar-sebarkan. Bahawa kononnya mereka juga mampu membaca Al-Quran, sebab kisah yang terdapat dalam Al-Quran sama saja seperti yang tertera di dalam Taurat dan Injil. Seolah-olah Quran ini menurut pandangan mereka hanya cetak rompak daripada Quran, daripada Taurat dan Injil. Mereka menuduh bahawa ayat-ayat Quran hanyalah dongengan belaka. Sebenarnya mereka bukan tidak meyakini kebenaran Al-Quran, tetapi tuduhan ini semata-mata untuk menghalang orang ramai agar jangan mendengar Al-Quran. Syekh As-Sa'di berkata, dalam ayat ini Allah menerangkan betapa degilnya orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Mereka mendakwa demikian, padahal Allah telah pun mencabar mereka sejak dahulu lagi agar mendatangkan surah semisal Al-Quran. Malahan seluruh mereka
maka menyuruh mereka meminta bantuan kepada sesiapapun, apakah dari manusia atau jin selain Allah, untuk menolong mereka, namun mereka tetap gagal dan tidak mampu menyahut cabaran Allah. Betul tak? Maksudnya mereka kata mereka mampu, padahal sejak lama lagi mereka telah dicabar oleh Allah mendatangkan fa'tu bisuratin mim mithli, datangkanlah satu surat saja yang semisal dengannya. Akhirnya mereka reka-rekalah yang sajaknya lebih kurang dengan Al-Quran. Mau Ustaz baca ayatnya? Al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil. Dia hendak mencabar surat Al-fil. Ara'aital ladzi yukadzibu bid ma'af. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Semua kan ada il bersaja. Mereka juga buat al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil. Tengok dulu apa maknanya. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah anda apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang kakinya sebesar pokok korma, yang belalainya bagaikan ular, yang telinganya bagaikan niru. Lihat, memang sejak saja il, tapi itu kandungannya. Sama tak dengan kandungan? Tahukah kamu apa yang Allah telah perlakukan terhadap tentera bergajah? Ada tak latar belakang sejarah yang dalam? Ini belum lagi bercakap tentang burung ababil, yang apabila mereka jatuhkan batu, semua mangsa itu akhirnya bagaikan daun yang dimakan ulat. Betul tak dia ada latar belakang yang cukup, sejarah yang cukup, daripada gajah? Apa gajah? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syekh Al-Qasimi berkata, diriwayatkan bahawa yang mengatakan ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala dalam ayat di atas adalah orang kafir Quraisy yang bernama, tolong ikuti, An-Nadar bin Al-Harith, yang selalu mengembara ke negeri Parsi. Nah, bila disebut Parsi lain lagi. Syam tadi itu kawasan Palestin, Lebanon, Syria. Tapi kalau Parsi itu Iran. Bukan Paris ya. Itu sebabnya ada sahabat yang terkenal Salman Al-Farisi, karena berasal dari Farsi. Sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Rom, Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Nabi yang bernama Bilal Al-Habsyi, Habasyah, Ethiopia. Jadi Parsi itu Al-Farisi, berasal daripada Iran, yang bernama Salman. Okey, sahabat Nabi ini bernama An-Nadar bin Al-Harith, yang selalu mengembara ke negara Persia dan mengumpul kisah-kisah tentang Rustam dan Iskandar, yaitu pemimpin-pemimpin terkenal zaman itu yang menjadi legenda untuk diceritakan. Dia banyak beli buku-buku yang membawa cerita Rustam dan Iskandar. Dikatakan bahawa setiap kali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari majlis setelah menyampaikan kisah-kisah zaman silam yang ada dalam Quran, Nabi bangun saja, An-Nadar pula akan duduk untuk menceritakan kisah-kisah yang dia ketahui. Betul tak sifatnya mencabar? Kalau Nabi dah cerita, Muhammad cerita, aku juga mampu bercerita. Kemudian dia komen pula. Apa kata dia kepada jemaah yang mendengar? Demi Allah, manakah kisah yang lebih menarik? Kisah-kisah aku kah atau kisah-kisah Muhammad? Oh, dia cabar. Menurut riwayat, bahawa An-Nadar ini ditawan dalam perang Badar, dan yang menawannya adalah sahabat yang bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dan selanjutnya Nabi menyuruh agar dipenggal tengkuk An-Nadar. Nampak tak?
Ini yang dimaksudkan. Mereka membuat perancangan jahat, lalu Allah balas rancangan jahat mereka dengan menyiksa mereka. Oleh sebab itu Abu Jahal tadi yang punya cadangan agar dibunuh, mati dalam perang Badar. An-Nadar yang mengatakan aku juga tahu dan Quran hanya dongeng, juga mati dalam perang Badar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Wa idza qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit dan datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Lihat, mereka cabar lagi. Dalam ayat ini Allah mengingatkan orang-orang yang beriman bahwa musyrikin Quraisy pernah mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah menurunkan hujan batu ke atas mereka atau siksaan yang pedih. Jika ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, hal ini membuktikan bahwa mereka telah memilih kehancuran daripada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komen Imam Ibnu Katsir? Permintaan kafir Quraisy dalam ayat ini menunjukkan betapa jahilnya dan betapa pendustaan dan kedegilan serta penentangan keras mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal adalah lebih utama jika mereka berkata, nah, bukan minta turunkan hujan batu, tapi sebaiknya mereka berkata macam ini. Kata Imam Ibnu Katsir, tolong ikuti. Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik fahdinalah wa waffiqna littiba'i. Ya Allah, sekiranya ini adalah kebenaran dari sisimu, maka tunjukilah kami kepadanya dan berilah kami taufik dan restu supaya mengikuti ajarannya. Betul tak alangkah baiknya kalau ini yang mereka sebut? Betul tak? Daripada mencabar Nabi pula. Hadirin dan hadirat, tetapi sayangnya mereka lebih memilih untuk ditimpa siksaan dan lebih mendahulukan siksaan daripada petunjuk. Imam Al-Qurtubi pula menambah, para mufassirin berbeza pendapat tentang siapakah yang mengatakan perkataan yang mencabar tersebut. Mujahid dan Ibnu Jarir berkata dia adalah An-Nadar bin Harith. Ini yang kita sebutkan tadi, yang banyak cerita. Sedangkan menurut riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Anas bin Malik berkata yang menyebut ini bahawa Quran ini dongengan belaka adalah Abu Jahal lagi. Ni dua orang ini sangat degil waktu itu. Hadirin dan hadirat, masih ingat tak Abu Jahal itu nama sebenarnya siapa? Siapa? Umar bin Hisham. Untuk pengetahuan, dalam sejarah orang yang paling kuat menentang Nabi Muhammad adalah dua Umar. Umar bin Al-Khattab dan Umar bin Hisham. Sampai Nabi berdoa, ya Rabb, berilah hidayah atau petunjuk kepada salah satu dua Umar ini. Mengapa Nabi minta salah satu, tidak dua-dua? Tolong jangan tanya. Tanya Nabi nanti dalam syurga. Dengan izin Allah, Allah beri hidayah Umar ibnul Khattab dan Allah tidak beri hidayah pada Umar bin Hisham. Umar bin Hisham inilah nama glamournya Abu Jahal. Apa makna Abu Jahal? Bapak bodoh. Jahal, jahil. Ini dia Abu Jahal. Inilah yang Nabi katakan Fir'aun umatku.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Hadirin dan hadirat, ayat ini nih, ayat 33 nih sangat mustahak untuk direnung. Apa dia? Nanti akan kita jelaskan. Dalam ayat ini Allah yang Maha Pengasih tidak akan menurunkan siksaan ke atas mereka, sebab permintaan mereka itu tidak sesuai dengan sunnah Allah dan tidak sesuai dengan matlamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Betul tak Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah pembawa rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak akan mengazab mereka selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada bersama mereka, dan masih ada orang yang beriman yang memohon ampun kepada Allah. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkata, ayat ini mengandungi jawaban tentang cabaran musyrikin Mekah agar diturunkan hujan batu ke atas mereka, sambil menjelaskan sebab-sebab mengapa siksaan itu ditangguhkan walaupun mereka sememangnya layak dan berhak untuk disiksa. Ini yang Ustaz maksudkan, poin penting. Mereka dengan sikap mereka yang tidak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sikap mereka mendakwa Quran itu dongengan-dongengan orang-orang purbakala, layak tak sebenarnya untuk mendapat siksaan Allah? Namun demikian Allah tidak siksa mereka. Ada tak sebabnya? Nah, di sini yang kita hendak halusi, yang kita hendak kaji. Allah tidak menyiksa mereka karena dua sebab, yaitu pertama karena Nabi masih lagi berada bersama mereka, satu, dan yang kedua karena orang-orang beriman masih lagi memohon ampunan Allah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tolong ikuti, anzalallahu alayya amanaini li ummati fa idza madaitu taraktu fihimul istighfar ila yaumil qiyamah. Allah telah menurunkan kepadaku dua keamanan, keselamatan, bukan keselatan ini. Allahu Akbar. Keselatan jadinya. Allah telah menurunkan kepadaku dua keamanan atau dua keselamatan untuk umatku. Ada berapa keselamatan atau ketenteraman, keamanan yang Allah turunkan pada Nabi untuk umatnya? Dua. Jika aku telah berlalu, maka aku tinggalkan al-istighfar untuk mereka hingga ke hari kiamat. Memberi makna keamanan yang Allah turunkan kepada Nabi untuk umatnya ada berapa dalam ayat ini? Dua. Pertama, diri Nabi. Maknanya bila Nabi telah berlalu, apa makna telah berlalu? Telah tiada, telah wafat. Betul tak? Oleh sebab itu, Allah tidak turun on the spot kepada penduduk Mekah walaupun mereka durhaka ketika itu. Ada duanya keamanan itu. Nabi masih hidup. Selain itu, orang-orang Islam masih lagi minta ampun. Tapi hari ini, Nabi sudah tiada. Tapi masih ada tak keamanan sehingga kita boleh terselamat daripada siksaan Allah? Apa dia? Nabi dah tak ada. Siapa lagi? Istighfar.
Yang nama Muhammad memang banyaklah, tapi maksud Muhammad ni baginda itu sudah tak wujud. Satu-satunya yang boleh menyelamat kita adalah istighfar, iaitu minta ampun pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, tolong ikuti, al-abdu aminun min azabillah mastaghfarallah azza wa jalla. Hamba akan mendapat keamanan atau keselamatan daripada siksaan Allah selagi dia beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Fudalah bin Ubaid. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, bila kita bandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal baginda telah dijamin masuk syurga, kalaupun ada dosa telah diampuni oleh Allah azza wa jalla. Nabi saja sehari minimal 70 kali istighfarnya. Ada riwayat mengatakan 100 kali. Yang kita pula 5 kali atau 15 kali. Salat kan habis salam istighfar 3 kali. Bila 3 kali 5 kali sehari, 15 kali. Padahal belum ada jaminan masuk syurga. Oleh sebab itu bagus tak kita banyak-banyak istighfar? Sebab istighfar bukan saja banyak sebenarnya matlamat atau faedah istighfar. Tolong ikuti. Qala syaitanu halaktun nasa bizunub wa halakuni biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berkata syaitan. Coba dengar pidato syaitan. Cara aku membinasakan manusia ialah dengan menggalakkan mereka buat dosa, maksiat, zunub, dosa-dosa, zina, rasuah, judi, minum arak. Tetapi cara manusia menghancurkan aku ialah dengan la ilaha illallah dan astaghfirullah. Nampak tak? Bila hancur syaitan dengan istighfar, bapak-bapak dan ibu-ibu setuju tak? Yang mencelakakan kita, yang ingin memesongkan kita jalan yang lurus kan kerja syaitan. Kalau banyak la ilaha illallah itu tauhid, banyak istighfar, syaitan tak dekat, betul tak akhirnya kita selamat? Itu maksudnya kelebihan istighfar sangat banyak. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, apa pula tafsiran ayat ini? Allah menjelaskan lagi bahawa Dia tidak akan menurunkan siksaan ke atas musyrikin, walaupun sebenarnya mereka sangat layak untuk disiksa, karena mereka telah menghalang orang-orang beriman memasuki Masjidil Haram untuk menunaikan haji. Hal ini karena Nabi SAW berada di tengah-tengah mereka dan masih ada orang beriman yang memohon ampunan kepada Allah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa orang-orang musyrikin tidak berhak menguasai Baitullah dan tanah-tanah haram, sebab mereka telah melakukan kesyirikan dan banyak membuat kerosakan. Tetapi sebenarnya yang paling layak menguasai Masjidil Haram,
dan tanah-tanah haram adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, apakah sebenarnya yang menjadi penghalang mereka ditimpa siksaan, padahal mereka telah melakukan perkara yang boleh mengundang datangnya siksaan? Antaranya menghalang manusia beribadat di dalam Masjidil Haram, khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman lainnya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukminlah yang lebih berhak terhadapnya daripada mereka. Maksudnya lebih berhak apa? Untuk menguasai kawasan Masjidil Haram. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya kalau Ustaz boleh hubung kaitkan, relatekan dengan keselamatan ini, dan sangat berbeza persepsi setengah orang akhir zaman. Coba dengar hadis kursi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah telah berfirman. Maknanya hadis ini hadis apa? Kursi. Hadis terbagi dua, hadis Nabawi dan hadis kursi. Hadis Nabawi contohnya, telah berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa aku telah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal diterima berdasarkan niat. Hadis apa itu? Hadis Nabawi. Tolong ikuti. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi Muhammad bersabda, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah berfirman. Hadis kursi. Apa firman Allah? Setelah aku melihat maksiat merajalela dalam satu-satu negeri, banyak zinanya, banyak rasuahnya, banyak minum arak, berjudi dan lain-lain, sebenarnya kata Allah, aku akan turun azab di atas negeri tersebut. Tetapi setelah aku lihat di dalam negeri itu masih ada 3 perkara yang masih dihidupkan, akhirnya kemarahanku, murkaku menjadi reda dan malapetaka tidak jadi aku turunkan. Tolong ikuti, satu demi satu disebut oleh Allah. Ummarul masajid, wildanul Islam, qurra'ul Quran. Adapun 3 perkara itu yang masih mereka hidupkan sehingga tak jadi malapetaka aku turunkan walaupun maksiat banyak berlaku. Pertama, masih banyak lagi orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, masih lagi banyak anak-anak dididik, diasuh menurut cara-cara Islam. Dan yang ketiga, masih banyak lagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Kalaulah banyak orang yang memakmurkan masjid, diasuh anak-anak ikut cara Islam, banyak membaca Quran, betul tak cenderung ketiga-tiga jenis golongan ini akan memperbanyak istighfar? Betul tak? Penghuni masjid lah yang paling banyak beristighfar. Anak-anak yang dididik cara Islam lah yang akan banyak istighfar, apalagi membaca Quran. Oleh sebab itu sebenarnya bila kita bantu pembinaan masjid, kita bantu pembinaan institusi pendidikan untuk mendidik Islam, bermakna kita ada share tak di situ? Bermakna kita ada menyumbang tak untuk keselamatan negeri kita? Ada tak? Ya, secara tidak langsung sebenarnya ke situ. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz teruskan. Okey. Adapun perkataan wa ma kanu auliya'ah, tolong ulang. Yang artinya padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Lagi-lagi kata ganti atau dhamir pada auliya'ahu, itu mengandungi 2 kemungkinan, yaitu pertama kembali kepada Allah, auliya'ahu,
Lalu maknanya padahal mereka bukanlah wali-wali Allah, awliya'ahu maknanya awliya Allah, orang-orang yang hampir dengan Allah. Betul tak? Orang yang mengatakan Quran itu dongengan, ingin membunuh Nabi Muhammad, betul tak? Mereka bukanlah wali-wali Allah. Apa makna wali? Hampir. Oleh sebab itu wali-wali Allah maknanya orang-orang yang hampir dengan Allah. Itu satu. Dan kemungkinan kedua pula, dhamir itu atau kata ganti kembali kepada Masjidil Haram. Lalu kalaulah kembali kata ganti itu awliya'ahu kepada Masjidil Haram, maka maknanya padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasai Masjidil Haram. Dan orang-orang yang paling berhak dalam hal ini adalah al-muttaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta mentauhidkan Allah dan ikhlas beribadat hanya kepadanya. Tetapi kenyataan mereka tidak mengetahui. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itulah sebabnya mereka mendakwa demikian. Padahal selain mereka adalah lebih utama. Hanya orang-orang yang beriman saja yang layak mengambil alih tugas tersebut. Tugas tersebut maknanya tugas mengelola Masjidil Haram. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Ini pula sebab yang lain mengapa mereka itu tidak layak menguasai tanah haram atau Masjidil Haram. Tolong ikuti. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Oh, dia beribadat sambil bersiul-siul, tepuk tangan. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah, yakni Kaabah, tidak lain hanya siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dalam ayat ini Allah menerangkan beberapa sebab mengapa mereka tidak berhak menguasai Baitullah Al-Haram dan daerah haram lainnya, yaitu karena mereka ketika beribadat dan melakukan tawaf dalam keadaan telanjang sambil bersiul-siul serta bertepuk tangan. Pada akhir ayat Allah memberi ancaman ke atas mereka bahawa kelak mereka akan disiksa terhadap kekufuran mereka di dunia dan di akhirat. Profesor Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya berkata, dalam ayat ini Allah menjelaskan mengapa mereka tidak layak menguasai Baitullahil Haram, yaitu karena cara salat dan ibadat mereka di sisi Baitullah hanya dalam bentuk siulan dan bertepuk tangan. Mereka tidak menghormati dan tidak mengagungkan Baitullah sebagaimana semestinya. Imam Ibnu Katsir berkata, orang-orang kafir Quraisy melakukan tawaf mengelilingi Kaabah dalam keadaan telanjang sambil bersiul dan bertepuk tangan. Hadirin dan hadirat, mengapa mereka tawaf dalam keadaan telanjang? Kemudian diberi syiap pula, yang boleh tawaf siang hanya laki-laki saja, kerana laki-laki tak pemalu. Wanita disuruh tawaf waktu malam, semuanya telanjang, bogil. Tahu tak apa sebab telanjang? Sebab menurut keyakinan orang-orang Arab Quraisy, mana-mana pakaian yang dipakai ketika minum arak, berjudi, semuanya najis. Jadi ketika tawaf itu kan ibadat, mereka pun tahu juga. Ketika ibadat mana boleh sama najis? Fikir tak ada pakaian yang tak ada najis. Boleh faham? Itu dia sejarahnya. Mengapa mereka tawaf tanpa pakaian?
Allahu Akbar. Mujahid menambah, mereka melakukan perkara-perkara itu dengan tujuan untuk mengganggu ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Az-Zuhri berkata, mereka berbuat demikian untuk memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Maknanya tidak mengacau. Syekh As-Sa'di menambah, bersiul dan bertepuk tangan ketika melakukan salat adalah perbuatan orang-orang jahil. Jika demikian cara salat mereka, maka dapatlah dibayangkan bagaimana agaknya cara mereka melakukan ibadat-ibadat yang lain. Oleh itu, dalam hal ini tidak ada pihak yang paling utama daripada orang-orang beriman untuk menguasai Masjidil Haram, sebab mereka disuruh melakukan salat dengan khusyuk dan tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, serta mereka memiliki sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang terpuji lainnya. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya.